Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, perang itu ibarat seperti api, tak mungkin menyala jika tidak ada penyulutnya. Dalam bentangan sejarah umat Islam, Islam itu sendiri tak pernah untuk menyulut api. Namun, jika ada peperangan besar, umat Islam tidak akan pernah mundur. Pada perang kali ini, penyulutnya apinya adalah kaum Yahudi. Dari sekian banyak peperangan yang dilewati oleh Nabi SAW, perang inilah yang paling banyak melibatkan semua kalangan. Masa-masa kritis bagi kaum muslimin juga terjadi pada peperangan kali ini. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum menjelaskan, jika saja musuh berhasil untuk menumbangkan kaum muslimin di Madinah, maka tamatlah sudah dan binasalah umat Islam. Ya, Yahudilah yang menjadi sebab utama dan biang kerok pada peperangan kali ini. Lalu, apa sih perang itu? Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan video selanjutnya. Ya, perang ini adalah perang Khandaq. Perang ini dinamai perang Khandaq karena adanya parit yang digali oleh kaum muslimin untuk melindungi Madinah dari serangan musuh. Khandaq ini dipakai dalam bahasa Arab yang berasal dari bahasa Persia, yang artinya telah digali. Meskipun Nabi SAW dan para pengikutnya, yaitu sahabatnya, telah hijrah ke Madinah, namun mereka masih saja mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Maka setelah pada pertempuran perang Badar dan perang Uhud, kaum muslimin lagi-lagi dihadapkan dengan koalisi besar, yaitu gabungan dari kaum kafir Quraisy dan dari kaum Yahudi dari Bani Nadir. Sebanyak 10.000 pasukan dikerahkan untuk mengepung kota Madinah. Perang Khandaq ini diawali ketika Yahudi dari Bani Nadir mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Bani Nadir yang tinggal di kota Madinah itu melanggar perjanjian yang telah disepakati, yaitu Piagam Madinah. Madinah adalah sebuah konstitusi hukum yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dan para pemimpin Madinah, yang dimana itu dibuat pada 1 Hijriah. Madinah merupakan sebuah contoh kota heterogen pada saat itu, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di kota ini sendiri ada sebuah kaum asli yang bernama kaum Ansor yang berasal dari suku Aus dan suku Khazraj, serta ada penduduk asli yaitu berupa kaum dari Yahudi, dari Afrika, Bizantium, dan dari Persia. Pada masa-masa tersebut, Madinah dilanda peperangan yang sangat lama antara suku Aus dan suku Khazraj yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Dan peperangan ini baru berhenti saat Nabi Muhammad SAW datang dengan mendamaikan kedua suku yang bertentangan tersebut. Piagam Madinah yang dirumuskan bersama dengan Nabi Muhammad dan pemimpin para Madinah ini dan sekitarnya memuat hukum, yaitu kerjasama dalam pertahanan. Semua agama yang ada di Madinah pada saat itu bebas menjalankan syariat-syariatnya. Namun pada suatu saat Bani Nadir, salah satu kaum Yahudi yang ada di Madinah, melanggar perjanjian perdamaian atau Piagam Madinah ini. Mereka berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun upaya ini gagal, dikarenakan Nabi Muhammad SAW telah lebih dahulu mengetahui rencana licik mereka. Nabi Muhammad SAW diberitahukan oleh malaikat Jibril tentang peringatan tersebut. Nabi Muhammad SAW kemudian memutuskan untuk mengusir mereka, yaitu Bani Nadir, dari kota Madinah.
Namun Bani Nadir pun menolak dan menyuruhkan untuk perang terhadap kaum muslimin karena mereka didukung oleh kaum Yahudi lainnya yaitu Bani Quraidah dan Bani Qatafan. Pasukan muslimin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ini segera menyerbu perkampungan dari kaum Bani Nadir yang letaknya tidak jauh jaraknya dari pusat kota Madinah yaitu sekitar 3 km. Bantuan yang dijanjikan dari Bani Quraidah dan Bani Qatafan ternyata tidak kunjung datang. Kemudian Bani Nadir pun keluar dari kota Madinah dalam keadaan putus asa dan menyerah di tangan kaum muslimin. Terusirnya Bani Nadir dari kota kelahiran mereka yaitu dari kota Madinah menyisakan dendam yang sangat mendalam bagi kaum mereka. Para pemimpin dari Bani Nadir pun segera pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Abu Sufyan. Pada pertemuan tersebut terjadilah sebuah koalisi antara kaum Yahudi dan suku Quraisy Mekah. Koalisi tersebut bertambah kekuatannya seiring dengan masuknya kaum Yahudi yang lain yaitu kaum Qatafan. Dengan demikian Abu Sufyan dan para pemimpin yang lain menyerang kaum muslimin dengan skala yang besar dan jumlah pasukan yang sangat besar. Alasan penyerangan ini selain karena dendam dengan peperangan-peperangan yang kalah pada peperangan sebelumnya, tetapi juga kaum muslimin yang ada di Madinah ini merupakan sebuah ancaman dan hambatan yang besar bagi suku kafir Quraisy untuk melakukan perdagangan ke Syam. Selain itu, berkembangnya agama Islam yang ada di kota Madinah membuat pamor kota Mekah sebagai kota keagamaan turun. Abu Sufyan dan para pemimpin dari suku kafir Quraisy pun sepakat bahwa perkembangan Muslim yang ada di kota Madinah ini sangat pesat. Hal itu berdampak pada posisi mereka dan ini harus dihentikan segera. Oleh karenanya itu dengan kehadiran dari Bani Nadir dan kaum Qatafan, Abu Sufyan berhasil menghimpun sebanyak 10.000 pasukan yang siap memerangi kaum muslimin. Setelah membandingkan kekuatan musuh yang sangat besar tersebut dengan kekuatan kaum muslimin, Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, mengusulkan untuk membuat parit mengitari kota Madinah. Sebuah parit yang dimana kuda terbaik pun tidak dapat untuk melompatinya. Nabi Muhammad SAW pun menyetujui ide dan usulan dari Salman Al-Farisi. Langsung saja kaum muslimin sebanyak 3.000 pasukan bahu-membahu bekerja sama untuk membuat parit tersebut. Parit tersebut harus selesai sebelum para koalisi dari kaum kafir Quraisy dan suku dari kaum Yahudi tersebut datang ke kota Madinah. Setelah bekerja keras selama 6 hari, pasukan muslimin tersebut berhasil menggali sebuah parit yang dimana parit tersebut mempunyai panjang sekitar 5 km mengitari kota Madinah, area masuk kota Madinah. Sedangkan dari sisi lain, Madinah sendiri terlindungi oleh gunung-gunung dan lembah, yang dimana gunung tersebut sangat susah untuk dijangkau oleh pejalan kaki dan kuda. Bulan Syawal tahun 5 Hijriah, pasukan tersebut sampai ke kota Madinah. Sebuah pasukan terbesar yang telah dihimpun oleh bangsa Arab pada waktu itu. Pasukan koalisi tersebut di dalam bahasa Arab juga dinamakan sebagai Al-Ahzab, sehingga perang ini juga dikenal sebagai perang Al-Ahzab. Keberadaan parit yang ada di luar kota Madinah ini menimbulkan kekagetan bagi mereka. Hal ini tidak mereka sangka-sangka, sehingga hal yang dapat mereka lakukan adalah melakukan pengepungan ke kota Madinah dan menemukan sebuah celah untuk masuk menerobos kota Madinah.
Pasukan koalisi tersebut tidak dapat menggerakkan infanteri maupun kavaleri mereka. Yang dapat mereka lakukan hanyalah melakukan serangan jauh, yaitu dengan menggunakan anak panah. Pasukan muslimin pun membalas pasukan muslimin pun membalas anak panah mereka dengan pasukan muslimin tersebut pasukan pasukan muslimin pun juga membalas serangan tersebut dengan menggunakan anak-anak panah mereka. Upaya menerobos parit tersebut pernah berhasil dilakukan oleh Ammar bin Abdul Wud beserta pasukan kuda lainnya. Namun segera dihadang oleh Ali bin Abi Thalib beserta pasukan kudanya. Beberapa pasukan kuda koalisi lainnya juga berusaha untuk melewati parit tersebut, namun gagal dan segera dihabisi oleh kaum muslimin. Berhari-hari dan berminggu-minggu perang tersebut dilakoni. Pasukan koalisi tersebut akhirnya mengalami perpecahan, yang dimana kaum Yahudi menolak untuk perang pada hari Sabtu. Namun Abu Sufyan tetap untuk memaksa peperangan tersebut. Abu Sufyan yang merasa terkhianati oleh suku Yahudi ini membuat pasukan koalisi tersebut tidak solid lagi. Ditambah cuaca Madinah yang saat itu memasuki musim dingin membuat suhu pada peperangan tersebut sangat ekstrim. Hal itu berdampak dan sangat menyiksa pasukan pengepungan. Mereka harus berkemah dan bertahan dalam kondisi sangat ekstrim. Ditambah bantuan yang mereka harapkan yaitu dari Bani Quraidah, salah satu kaum Yahudi yang masih berada di kota Madinah, itu tidak kunjung datang. Pasukan muslim sudah mengantisipasi persengkokolan tersebut. Setelah hampir 1 bulan lamanya mengepung kota Madinah, badai angin gurun pun datang menghantui mereka. Badai angin gurun itu melanda perkemahan pasukan koalisi. Cuaca dingin dan badai angin gurun membuat mereka semakin menderita dan bertambah. Tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali hanya satu, yaitu mundur. Dengan pasukan koalisi yang tercerai-berai dan mundur, Nabi Muhammad SAW mengecek kebenarannya dengan mengutus sahabatnya yaitu Hudzaifah untuk mengecek kebenarannya. Pasukan koalisi tersebut tidak sempat untuk membawa peralatan dan mereka kocar-kacir lari meninggalkan medan peperangan dengan tergesa-gesa. Peperangan yang berlangsung selama sebulan penuh ini menimbulkan korban sebanyak 20 orang dari kedua belah pihak. Tepatnya pada tanggal 7 Zulqa'dah, kaum muslimin kembali ke kota Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa tidak akan ada lagi penyerangan dari kaum Quraisy yang akan datang. Setelah kita mengisahkan sejarah singkat tentang kisah perang Khandaq ini, ada baiknya kita untuk mengambil setidaknya pelajaran penting dan hikmah yang dapat kita petik pada peperangan dan peristiwa besar tersebut. Di antaranya adalah 1. Rasulullah SAW menempatkan musyawarah sebagai posisi yang penting dan urgen. Karena dengan musyawarah kita dapat menyatukan pikiran kita, menyatukan suara kita, bahkan pada saat kondisi genting dan darurat sekalipun. Yang kedua adalah teladan praktis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan bekerja sama dan merasakan langsung penderitaan dari sahabatnya membuat parit. Nabi Muhammad SAW pun juga ikut serta dalam pembuatan parit tersebut bersama para sahabatnya. Dan hikmah yang terakhir adalah kita belajar rasa optimisme dari para sahabat. Kita belajar optimisme yang diajarkan oleh sahabat Nabi SAW.
yang dimana mereka berhasil optimis walaupun keadaan mereka sedang dikepung oleh koalisi Arab Yahudi dengan pasukan yang sangat besar sebanyak 10.000 pasukan. Di tengah-tengah mereka sendiri berada dan berjuang di cuaca yang sangat ekstrim, kedinginan yang sangat ekstrim, dan rasa takut dan haus, serta kepayahan yang luar biasa saat menggali parit. Demikianlah kisah dan faedah singkat Perang Khandaq yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pertama lu pasti jelek. Peristiwa yang akan selalu diingat sepanjang masa.